البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, masih menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan maaf kepada umat manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau kita lihat rangkaian ayat ini dimulai dengan firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian, musara'ah yaitu saling bersegera, saling berlomba-lomba, jangan mau kalah dengan teman yang lain, menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Kemudian menyebutkan karakter orang-orang yang masuk surga itu. Kemudian ayat-ayat ini rangkaiannya juga ditutup dengan pembahasan masalah surga. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannat. Mereka itu adalah orang-orang yang mana pahala mereka adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga-surga. Jadi ayat ini dibuka dengan pengampunan dan surga, dan ditutup juga dengan pengampunan dan surga, menunjukkan bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan di dalam rangkaian ayat ini adalah sifat yang menyebabkan adanya pengampunan dan surga. Di antaranya adalah yang di hadapan kita ini, wal afina anin nas, orang-orang yang mau, dan mereka adalah orang-orang yang mau memberikan maaf kepada umat manusia. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, ayat ini bersifat umum, yaitu memberikan maaf terkait dengan apa? Kesalahan dari sisi ucapan atau kesalahan dari sisi perbuatan. Intinya mereka suka memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat buruk kepada dirinya. Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau, ayat ini sebelumnya lafadznya adalah apa? Wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang mau menahan amarah. Dan yang kedua ini lebih bagus daripada yang pertama. Maksudnya apa? Memberikan maaf itu lebih bagus daripada menahan amarah. Jelas menahan amarah ini terpuji, karena Allah memuji, menjadikan sebab masuk surga dan mendapatkan pengampunan. Tetapi terkadang orang menahan marah tapi dia tidak memaafkan. Cuma apa? Tidak melampiaskan amarah, tapi tetap apa? Menghukum orang itu. Tetapi lafaz setelahnya ini kualiti yang lebih bagus lagi. Wal afina anin nas, mau memberikan maaf. Maksudnya bagaimana? Tarkul mu'akhadzah, tidak menghukum, tidak menimpakan hukuman, menghapus dosanya. Sudah saya anggap Anda tidak pernah bersalah sama saya. Maka orang yang seperti ini dia telah berbuat ihsan. Karena kalau sampai dia menghukum atau apa, dia tidak memaafkan, berarti orang yang berbuat salah itu terancam hukuman dari Allah. Tetapi orang yang ini rela untuk memaafkan kesalahan orang tadi, sehingga orang tadi dosanya dihapus dalam masalah itu, maka ini ihsan. Makanya Allah menutup ayat yang ini dengan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan juga sebelumnya yaitu Imam Al-Qurtubi, bahwasanya ihsan di sini mencakupi dua, dan itu ma'ruf. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah terkait dengan ibadah yang bagus dan seterusnya itu. Ihsan kepada makhluk yaitu memberikan berbagai manfaat dan kebaikan kepada mereka, dari sisi lisan, dari sisi tangan kita menghasilkan perkara-perkara yang bermanfaat, membantu mereka atau membantu mengangkat barang dan seterusnya. Segala jenis ihsan masuk di dalamnya, juga mendoakan kebaikan. Masuk ke dalam ihsan adalah memaafkan kesalahan mereka, agar mereka datang di hari kiamat dalam keadaan tidak memikul dosa-dosa tadi. Ini ihsan. Bagian dari ihsan adalah kita memberikan maaf. Dan kalau kita berbuat ihsan, Allah Ta'ala juga akan memberikan ihsan kepada kita. Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
Sebagaimana dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Kembalinya ke ayat-ayat ini, yaitu surga lagi. Wa ziyadah, dan ada tambahannya lagi, yaitu melihat indahnya wajah Allah Ta'ala. Intinya apa? Orang yang memberikan maaf, dia tidak akan sia-sia. Dia akan dimuliakan oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir di dalam rangkaian tafsir ayat ini beliau membacakan menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mana qasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa izza wa ma tawadha'a 'abdun lillahi illa rafa'ahullah." Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan Allah tidak menambahi seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan. Semakin memberikan maaf, justru semakin mulia dia di dunia dan juga di akhirat, di sisi Allah dan di sisi para hamba. Dan tidaklah seorang hamba itu tawadhu karena Allah, kecuali Allah justru akan semakin meninggikan dirinya. Jadi tidak ada ruginya sama sekali kita memberikan maaf dan berbuat ihsan. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, yang bagus di dalam amalannya, yaitu ihsan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah selalu menyertai, benar-benar menyertai orang yang berbuat ihsan. Jadi ihsan ini tidak ada ruginya sama sekali. Baik, akan ada keuntungannya di sisi Allah Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Intinya adalah ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, mendorong kita untuk berbuat ihsan karena akan mendatangkan pengampunan dari Allah dan mendatangkan surga. Dan juga kata Imam Asy-Syanqiti, inti ayat ini, rangkaian ayat ini adalah mendorong umat manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang rendah. Akhlak yang mulia diantaranya itu tadi, menahan amarah, memberikan maaf, suka memberikan berbuat kebajikan. Akhlak yang rendah adalah apa? Yaitu suka menjadi pendendam, suka marah, dan seterusnya, dikit-dikit menghukum, dan seterusnya. Maka ayat ini menyucikan umat manusia dari karakter-karakter yang buruk itu. Baik, sebagaimana tugas Nabi yaitu membacakan ayat-ayat untuk mencucikan mereka. Ilahuna wallahu a'lam.